Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3176 Asap Mengepul. Sebulan kemudian, Lingdong dan Senjiling berada di jalan kuno. Maaf, bulan depan, jalan kuno Senzenling dari Lingdong ke Lingnan akan ditutup mulai sekarang. Semua prajurit akan kembali ke Lingdong dan tidak akan diizinkan memasuki punggung bukit ajaib lagi. Di jalan kuno, tentara kerajaan Senwu mengendalikan pos pemeriksaan dan memblokir semua tentara yang akan memasuki Lingdong melalui punggung bukit ajaib. Kenapa? Saat kamu bilang, tutup, tutup. Kamu siapa? Tahukah kamu siapa Laozi? Tahukah kamu siapa ayahku? Jangan berpikir aku tidak bisa menggerakkanmu jika kamu mengenakan jubah militer. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu akan mati. Sekelompok jenius Lingdong meraung dengan marah. Pada saat ini, sersan itu mengedipkan matanya, memegang tombak di tangannya, dan pergi ke prajurit itu. Dengan satu tangan, dia mengangkatnya dan berkata dengan suara dingin, "Lihat dengan jelas, jubah militer yang saya kenakan adalah jubah militer tentara kerajaan Senwu. Apalagi kamu, jika tentara kekaisaran ingin kehilangan Lingdong, itu hanya akan terjadi suatu pagi. Jangan mencari kematian." Sersan itu langsung melemparkan orang yang berteriak itu dan jatuh ke tanah. Dalam bulan mendatang, kita tidak hanya tidak akan bisa memasuki bagian selatan dari 5 punggung bukit melalui punggung bukit ajaib, tapi semua klan, keluarga, dan kota dalam jarak puluhan juta mil di sekitar punggung bukit ajaib harus pindah. Jika kamu berani melakukannya mengganggu, kamu akan dibunuh. Itulah yang diperintahkan padaku. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Di depan pos pemeriksaan, prajurit Lingdong yang tak terhitung jumlahnya melihat pasukan langit kekaisaran dengan kekuatan penuh. Mata mereka melintas dengan ketakutan yang kuat. Banyak dari mereka yang berbalik dan meninggalkan gunung ajaib untuk kembali ke Lingdong. Namun masih banyak prajurit yang tidak rela pergi. Bukan hanya Lingdong yang mengevakuasi para prajurit, tetapi juga Lingnan. Dinasti Lingnan di dekat punggung bukit ajaib, mereka segera memindahkan seluruh negeri setelah menerima perintah dari negara bagian Senwu. Dengan perintah kerajaan Senwu di tangan, dinasti-dinasti ini harus mematuhi perintah mereka. Pada bulan ini, dalam jarak puluhan juta mil di sekitar punggung bukit ajaib, semua prajurit dan kota pada dasarnya telah dipindahkan. Punggungan ajaib, 5 puncak 9 halaman, seorang mata. Mata menyerbu masuk, berkata, "Laporkan." Di celah ke-75, puluhan ribu darah iblis dicurahkan. Dahi, mengerutkan kening. Di bawah aliran sungai Chu, dia berkata dengan dingin, "Perintahkan tentara ke-9 dari pasukan keluarga Chu untuk menjaga 75 celah." Bai Xiao Xiao duduk di kursi naga dan bertanya dengan suara dingin, "Sudah berapa kali ini terjadi?" Sungai Chu belum menjawab. Sanglang kemudian berkata, "Ini adalah kali ke-321 dalam bulan ini iblis darah membuka segelnya. Dalam beberapa hari terakhir, rata-rata, ada lebih dari 100.000 siswa yang ingin membuka segel setiap hari." Bai Xiao Xiao terdiam. Sanglang menunggu lama dan berkata, "Yang mulia, dinasti penyihir agung sepertinya merasa pasukan kami mundur dari garis pertahanan, jadi kami siap untuk bergerak. Apakah Anda ingin mengirim pasukan naga kerajaan kembali?" Tanpa menunggu Sanglang selesai, Bai Xiao Xiao membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, "Di mana Tuan Pedang?" "Di mana itu?" Chu Jiangliu berkata, "Setengah bulan yang lalu, Tuan Pedang pergi ke selatan 5 punggung bukit, tapi dia belum kembali." Bai Xiao Xiao berkata, "Ketika Tuan Pedang kembali, dia akan segera memberitahuku." Selain itu, aliran sungai Chu akan segera menyesuaikan kembali pertahanan militer di Gunung Ajaib. Setelah iblis darah ditemukan telah keluar dari segelnya, itu akan segera dibunuh. Ingatlah untuk tidak membiarkan iblis darah keluar dari punggung bukit ajaib. Adapun daerah perbatasan Senwu, Selusin Pangeran dan Markis dari Tianxing,
Tian Wanghou dan Yun Hou dari negara bagian Shenwu akan memimpin pasukan mereka ke daerah perbatasan. Perintah Bai Xiao Xiao. Sanglang menjawab dan ragu-ragu sejenak. Sanglang masih berkata, tetapi yang mulia, bukanlah hal yang baik jika tentara meninggalkan negara ini. Kali ini, negara bagian Shenwu telah mengambil hampir 2/3 pasukannya, dan perbatasannya kosong. Begitu kerajaan penyihir besar menyadari seluk-beluk masalah ini, saya khawatir perbatasan akan berbahaya. Ketika Chu Jiangliu mendengar kata-kata Sanglang, dia tidak membantahnya, karena Chu Jiangliu sepenuhnya memahaminya. Hampir 2/3 dari pasukan tentara Yulong, tentara surgawi kerajaan, tentara kekaisaran butir naga, tentara keluarga Chu, dan 4 legiun kartu truf kerajaan Shenwu semuanya berada di sekitar punggung Bukit Ajaib. Perbatasan kerajaan Shenwu sangat kosong. Untuk dinasti Dao, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang perbatasan Shenwu. Bai Xiao Xiao berkata dengan suara rendah, saya tahu. Tapi aku tidak punya cara lain. Darah iblis tidak akan dimusnahkan. Begitu mereka bergegas keluar dari Gunung Ajaib, bagian belakang kerajaan Shenwu akan dibantai oleh iblis darah. Pada saat itu, kerajaan Shenwu akan menghadapi dinasti penyihir agung, dan ada ribuan setan darah di belakangnya. Kerajaan Shenwu juga dalam bahaya. Sekarang saya harus meninggalkan mobil saya dan merawatnya. Setelah menenangkan pemberontakan iblis darah, wilayah ini dapat dilawan secara perlahan di masa depan. Lakukan apa yang aku perintahkan padamu. Bai Xiao Xiao berkata dengan suara rendah. Sanglang menganggukkan kepalanya dan berkata, patuhi perintah. Terlebih lagi. Bai Xiao Xiao memandang ke Sungai Chu dan berkata, Tuan Chu, sudah kubilang padamu untuk mempersiapkan orang mati. Apakah kamu siap? Sungai Chu mengalir dan mengangguk, menteri sudah siap. Bai Xiao Xiao mengangguk dan berkata, bagus. Lingnan. Menara Tianbao. Lin Bai duduk di ruang rahasia, teh di atas meja sudah dingin. Lin Bai berdiri di dekat jendela, mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang pelayan masuk, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Pedang, apa yang Anda inginkan dapat melarikan diri puluhan juta mil dalam sekejap. Tidak ada menara Tianbao, apalagi menara Dongsu Tianbao. Bahkan di markas besar menara Tianbao di Kerajaan Suci Pusat, tidak ada satupun. Jika ada harta seperti itu, pasti akan dijual dengan harga tinggi. Kata pelayan itu. Tidak. Mata Lin Bai berkilat dan wajahnya sedikit bingung. Pelayan itu kemudian berkata, Tuan Pedang, meskipun tidak ada rune pelarian yang dapat melarikan diri ribuan mil dalam sekejap, ada jimat pelarian lainnya. Saya ingin tahu apakah Tuan Pedang dapat mempertimbangkannya. Lin Bai bertanya, jimat macam apa? Pelayan itu berkata, misalnya, Wan Li Danfu, 100.000 Li Danfu. Kedua jenis jimat yang sulit dipahami ini cukup umum. Ada banyak yang selamat di gedung Tianbao, dan tentu saja harganya tidak murah. Dan masih ada jutaan Li Danfu, tetapi barang berharga dan non-pasar semacam ini, begitu sepotong muncul, itu akan dibeli oleh kekuatan besar. Baru saja saya memeriksa kelangsungan Menara Tianbao. Sekarang ada satu di Menara Tianbao cabang Bumi Beizu. Jika Tuan Pedang membutuhkannya, saya dapat mengirimkannya ke cabang Menara Tianbao di Bumi Beizu. Ini akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, 2 bulan terlalu lama. Jika itu adalah jimat pelarian 100.000 li, 10 napas hanya dapat menghancurkan 10 keping, dan hanya melarikan diri 1 juta mil. Kecepatan ini masih jauh dari cukup. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Wajah Lin Bai membeku dan berkata dengan suara dingin, masih ada 1 bulan lagi. Apakah memang tidak ada jalan keluar lain? Bab 3177 Fu Dao. Jie Dao. Fu Dao adalah sejenis latihan di tanah kuno.
Ia dapat memiliki kekuatan tak terduga untuk membakar susunan kecil di kertas roh dengan tinta roh khusus. Namun, tidak banyak praktisi Fudao di Tiongkok kuno. Di antara Fudao, jimat yang paling menakjubkan adalah jimat yang sulit dipahami. Suatu ketika, prajurit yang tak terhitung jumlahnya, mengandalkan jimat pelarian, lolos dari kematian. Bahkan di tangan Tian Jiao, seperti Su Chang dan Ye Jianjun yang bertarung dengan Lin Bai, mereka pernah memegang jimat tersebut. Tapi sekarang di negeri kuno, kebanyakan dari mereka adalah Wan Li dan Fu, 100.000 Li dan Fu. Sekalipun Li dan Fu ada jutaan, semuanya berada di tangan banyak keluarga besar. Bahkan menara Tianbao, yang berisi harta karun dunia, tidak banyak bertahan. Hanya ada satu di cabang Tianbao Lou di Beizu, dan ada lebih dari 10 di markas besar kerajaan suci pusat. Namun, diperlukan waktu lebih dari 3 bulan bagi Beizu Dadi atau kerajaan suci pusat untuk mengirimkan jimat pelarian jutaan Li ini ke wilayah Dongzu. Lin Bai tidak bisa menunggu selama itu. Di perbendaharaan kerajaan Shenwu, Lin Bai telah meminta Bai Xiao Xiao untuk memeriksanya. Ada sebagian besar dari 10.000 Li Dunfu, dan ada ratusan ribu Li Dunfu, tetapi tidak ada 1 juta Li Dunfu. Lin Bai berdiri di jendela menara Tianbao, mengerutkan kening. Melihat penampilan Lin Bai, pelayan itu berbisik, apakah Tuan Pedang benar-benar membutuhkan jimat yang sulit dipahami ini agar bisa berguna? Lin Bai sedikit mengangguk, ya. Pelayan itu berkata, meskipun 1 juta Li Dunfu sangat langka, dan pada dasarnya dibeli oleh beberapa keluarga dan klan untuk melindungi murid-murid penting, ada jimat pelarian lain di gedung Tianbao, yang juga dapat secara paksa memindahkan jarak 1 juta mil. Lin Bai tertegun dan menatap pelayan itu dan bertanya, jimat apa yang sulit dipahami? Pelayan itu berkata, jimat yang sulit didapat dari darah. Lin Bai awalnya berpikir bahwa pelayan itu akan merekomendasikan Lin Bai jimat pelarian yang lebih baik. Ternyata itu adalah darah Dunfu. Dia berkata, jangan menggodaku di sini. Aku sedang tidak ingin mengolok-olokmu. Blood Danfu tidak sebaik Wan Li Danfu. Bagaimana kita bisa menempuh jarak jutaan mil? Pelayan itu berkata, Tuan Pedang tidak mengetahui hal ini. Ada ribuan mil penghindaran darah, 100.000 mil darah, dan jutaan mil darah. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap kali darah Dunfu digunakan, ia perlu menyerap esensi dari pencak silat. Oleh karena itu, tidak banyak orang pencak silat yang mau membelinya di dunia pencak silat. Secara umum. Tapi di Menara Tianbao, ada banyak jimat pelarian darah. Di antara mereka ada jutaan mil darah yang keluar. Tentu saja, jika Anda ingin menggunakan jimat darah sejuta Li, seniman bela diri harus memiliki banyak ki dan darah. Kalau tidak, jika tidak, jimat pelarian darah tidak akan digunakan, dan prajurit itu mungkin akan mati karena kehilangan darah. Suatu ketika, seorang ahli bela diri, yang kaya dalam kematian dan kesulitan, kehilangan darahnya dan meninggal sebelum dia pindah. Pelayan itu berkata dengan lemah, Tuan Pedang, apakah kamu ingin memikirkannya? Mata Lin Bai berbinar, menatap pelayan itu dan bertanya, berapa juta mil darah yang keluar dari Menara Tianbao di wilayah semua negara? 11. Kata pelayan. Lin Bai berkata, aku akan mengambil semuanya. Pelayan itu berkata sambil tersenyum, mohon tunggu sebentar, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Setengah jam kemudian, Lin Bai meninggalkan Menara Tianbao dan kembali ke Gunung Ajaib. Di punggung Bukit Ajaib, Yin Jiuling sedang duduk di halaman, dan Hu Qi serta An Ning ada di sekelilingnya, menatap Yin Jiuling. Mereka melihat lingkaran bubuk di antara jari-jari 9 roh. Ini adalah bubuk tulang dewa raksasa yang diminta Lin Bai untuk diambil kembali oleh Ni Xiong dari Lingdong. Apa yang dia lakukan? Apakah kamu mengerti? Tiger Seven Arning bertanya dengan rasa ingin tahu. Tiger Seven sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mengerti, tidak mengerti.
Mereka berdua melihat bubuk itu mengalir di antara jari-jari mereka dan meneriakkan kata-kata di mulut. Setelah setengah dering, Yin Jiuling berhenti dan mengepalkan bedak di tangannya dan berkata dengan lemah, "Saya sedang membaca mantra." Ning terkejut dan berkata, "Kutukan. Pernahkah Anda melatih seorang pawang?" Yin Jiuling berkata dengan lemah, "Dalam seni bela diri kuno, tidak ada ahli mantra, beberapa hanya rob seperti yang dikatakan Tiger 7. Sepertinya saya pernah mendengar guru saya berbicara tentang rob seperti itu. Sepertinya ini adalah cara untuk mengendalikan malapetaka langit dan bumi. Suatu ketika, seorang perampok yang kuat menghancurkan dunia dengan batu dan bunga sebagai medianya. Bukan. Yin Sembilan Cahaya Roh berkata, jika kamu mau merampok cara yang ekstrim, itu benar-benar bisa antara membaca, menghancurkan dunia, tapi aku masih tidak bisa melakukannya. Tetapi dengan fragmen-fragmen ini sebagai panduan, masih mungkin untuk menangani beberapa setan darah. Anin mengerutkan kening dan berkata, aku tidak mengerti apa yang kalian berdua bicarakan. Tiger Seven menjelaskan dengan ringan, Rob Rod, berasal dari sebelum Martial Rod. Pada tahun-tahun kelaparan, para pejuang belum bangkit, dan umat manusia belum memperoleh kekuatan spiritual. Pada saat itu, akan ada penyihir di setiap suku. Mereka akan menyimpulkan takdir, dan mereka dapat menyerang dengan bunga dan rumput dari suku-suku yang bermusuhan. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa penyihir kuno dapat mengendalikan perubahan angin dan awan, aliran gunung dan sungai, guntur, api bumi, komunikasi para dewa, panggilan hantu dan dewa, dan kendali dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Antara langit dan bumi, rumput ini bisa menjadi pedang api. Sangat sulit untuk menjadi seorang penyihir. Dalam beberapa tahun terakhir, suku-suku dengan penyihir adalah kekuatan super antara langit dan bumi. Tetapi kemudian, karena kebangkitan seni bela diri dan sulitnya menjadi penyihir, para penyihir secara bertahap menghilang dari antara langit dan bumi. Di generasi selanjutnya, banyak orang menyebut penyihir sebagai penyihir. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa apa yang mereka praktikkan bukanlah mantra, tetapi perampokan. Ini adalah perampokan. Tiger Seven Light berkata, Tuanku berkata, berlatihlah bela diri Rob Rod. Seni, langkah umum dibagi menjadi 3. Pertama, ambil semangat. Artinya, itu bisa berupa bunga, batu, gumpalan kepala, setetes darah, dan tulang untuk memperoleh sesuatu dari langit dan bumi, atau seorang pejuang. Kedua, perampokan. Untuk mendapatkan sesuatu, aturlah bencana. Atau guntur, atau kebakaran bumi, atau banjir, atau tanah yang terkubur. Ketiga, kita harus merampok. Mereka yang berlatih jidau akan menggunakannya untuk menghukum semua orang yang melakukan perampokan. Apa yang baru saja dilakukan oleh 9 roh Yin sekarang, haruskah membereskan perampokan itu? Harimau bertanya. Yin Jiuling diam-diam menganggukkan kepalanya dan berkata, Raja Wanbao yang sebenarnya tahu banyak. Huki berkata sambil tersenyum, guru telah memurnikan senjata selama bertahun-tahun, dan banyak seniman bela diri datang untuk memberikan harta langka dan buku-buku kuno yang aneh sebagai hadiah, dengan harapan dapat memenangkan hati guru dan membiarkan guru menyempurnakan senjata. Dan tuannya juga sangat menyukai benda-benda ini, jadi dia mengumpulkan banyak sekali. Saat aku masih muda, tuanku menggunakan ini sebagai cerita dan menceritakannya kepadaku. Ketika Harimau 7 menyebut Wanbao Zhenjun, matanya penuh dengan kerinduan. Yin Jiuling berkata, dulu dunia seni bela diri adalah dunia di mana semua jenis bunga bermekaran. Namun, seiring dengan berkembangnya seni bela diri, semakin banyak seni bela diri yang hanya menganjurkan seni bela diri. Oleh karena itu, banyak jalan yang secara bertahap menurun. Entah itu Fudao, Jie Dao, Arai Dao dan Dao Dao, mereka perlahan-lahan menghilang di mata orang-orang. Bab 3178 Musuh Publik Dunia.
Yin Jiuling menggunakan bagian dari mayat dewa raksasa untuk merampok darah iblis. Menurut perkataan Yin Jiuling, selama perang dimulai, benda ini akan memberikan efek yang ajaib. Pada saat ini, Harimau Tujuh ingin berhenti berbicara beberapa kali, tetapi kemudian menelan kata-katanya. Aning melihat kemunculan Harimau Tujuh dan bertanya sambil tersenyum, "Harimau Tujuh, ada yang ingin kamu katakan?" Tapi itu tidak masalah. Kita adalah saudara yang pernah mengalami hidup dan mati bersama. Adakah hal lain yang bisa kamu lakukan? Tidakkah kamu memberitahu kami di depan kami? Yin Jiuling juga mengangkat kepalanya dan menatap Tiger Tujuh, menatapnya. Tiger Seven dengan masam berkata, "Sebenarnya, tidak ada apa-apa, tapi hatiku sebenarnya memiliki beberapa pertanyaan, tapi bukan tentang aku, tapi tentang Lin Bai. Apakah kamu ingat? Ketika kita pergi ke sarang iblis darah, Raja Iblis Darah memanggil orang-orang Lin Bai Tuntian. Apakah kamu tahu apa arti empat kata ini?" Bisik Harimau Tujuh. Aning mendengar kata-kata itu, kulitnya berat. Yin Jiuling adalah diam. Harimau Tujuh berkata, "Klan Tuntian, apakah?" Aning menyela, "Harimau Tujuh, jangan jelaskan. Kami memahami apa yang diwakili oleh klan Tuntian." Huki menghela nafas dan berkata, "Saya tidak takut Lin Bai akan melibatkan kami, tapi saya khawatir Lin Bai tidak tahan mengejar Protos raksasa." Yin Jiuling berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli dengan orang berkebangsaan Tuntian. Saya hanya peduli bahwa saya menganggap Lin Bai sebagai saudara laki-laki saya. Adapun identitas dan pengalamannya di masa depan, semuanya ada di masa depan. Itu bukanlah hal yang perlu segera ditangani sekarang." Seorang Ning mengangguk dan berkata, "Sekarang kita tahu bahwa Lin Bai adalah kelompok etnis Tuntian. Di benua kuno, ditambah lagi kita takut bahwa kita hanya satu tangan. Selama identitas penting ini tidak terungkap, Lin Bai setidaknya aman sekarang. Saya juga percaya bahwa kita bersaudara, tidak boleh dikhianati Lin Bai." Aning melihat ke arah Yin Sembilan Roh dan Harimau Tujuh berkata. Yin Jiuling mencibir dan memandang Aning. Dia berkata dengan suara dingin, "Apakah menurutmu aku seperti seseorang yang akan mengkhianati teman-temanku?" Tiger Tujuh juga kemudian berkata sambil tersenyum, "Kebetulan, aku memiliki perseteruan besar dengan raksasa Protos. Klan leluhur saya telah lama diburu oleh Protos raksasa, tetapi saya harus melarikan diri ke tanah kuno. Jika seseorang memimpin untuk melawan Protos raksasa, jika saya memiliki kekuatan yang cukup, mungkin saya akan membantu." Ah Ning berkata, "Ya, tidak ada dari kita yang akan mengkhianatinya. Kalian berdua tidak akan melakukannya, dan aku tidak akan." Tiger Tujuh bertanya, "Mengapa?" Aning menoleh ke belakang dalam diam dan melihat pedang besi di belakangnya. Tiba-tiba dia berkata, "Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Saya tahu dari mana saya berasal. Saya tahu kesetiaan saya." Roh Harimau Tujuh dan Yin Sembilan semuanya melihat pedang besi sederhana di belakang Ning. Tiger Seven memandang Aning dan bertanya dengan lembut, "Aning, menurutku kamu dan Lin Bai sudah saling kenal sejak lama. Sejak kita belajar seni di Gunung Yuanzu, kamu sepertinya ingin dekat dengan Lin Bai. Pertama, atas nama tantangan, kamu langsung mengikutinya." Aning terkekeh, "Saya sudah lama mengenal Lin Bai. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya bertemu dengannya sekali, tetapi saat itu, dia baru saja lahir." Yin Jiuling bertanya, "Rahasia apa yang tersembunyi di antara kalian?" Aning memandang Yin Jiuling dan Huki dan berkata dengan lemah, "Kalian tidak perlu bertanya, tapi yang perlu kalian ketahui hanyalah hari ini, perang Lin Bai di Asia Selatan atau di Dongzu hanyalah sebuah hidangan pembuka. Suatu hari di masa depan, dia akan menjadi musuh publik benua ini. Ini adalah takdirnya yang tak terhindarkan." Harimau Tujuh mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?"
Karena dia tidak menjadi musuh publik di dunia, dia pasti akan mati, katanya. Hanya ketika dia melawan semua prajurit di negeri kuno ini, bisakah dia memiliki kesempatan untuk hidup. Mendengar kata-kata Arning yang begitu tegas, Yin Jiuling dan Huki terdiam. Ketika Yin Jiuling dan yang lainnya sedang mengobrol di sini, tiba-tiba Nisiong keluar dari halaman dan berteriak dengan suara rendah, "Tuan-tuan, kakak senior timur, silakan pergi ke aula utama untuk berbicara." Ning mengangkat kepalanya, dan wajahnya berseri-seri gembira, apakah Lin Bai sudah kembali? Menghitung hari, hanya 7 atau 8 hari sebelum iblis darah membuka segelnya. Saya harap dia dapat menemukan cara untuk menghadapi iblis darah kali ini. Yin Jiuling berdiri dan langsung pergi ke halaman dan pergi ke aula utama bersama beberapa orang lainnya. Ketika Yin Jiuling dan yang lainnya datang ke aula utama Wu Feng dan Jiu Yuan, aula itu sudah penuh dengan markis dari kerajaan Shenwu. Salah satu yang paling luar biasa adalah Sungai Chu. Dan Lin Bai dan Bai Xiao Xiao berdiri di atas, memandang Yin Jiuling dan yang lainnya. Lin Bai berkata, karena semua orang telah tiba, mari kita bahas bagaimana cara menghadapi iblis darah dari Gunung Ajaib. Saya punya beberapa ide, tapi saya masih perlu mendengar pendapat Anda. Sang Lang, penguasa nasional kerajaan Shenwu, bertanya sambil tersenyum, saya tidak tahu apa metode Tuan Pedang. Itu. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, matanya gelap, dan wajahnya penuh es. Dia memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, saya butuh bantuan kerajaan Shenwu. Bai Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, Tentara Yulong, Tentara Yutian, Tentara Terlarang Long Wen, Tentara Cujia, Pedang Shenwu, dan Kam Senying telah lama menunggu di luar. Markuise lainnya mengikuti aliran Sungai Chu dan berseru, patuhi perintah Tuan Pedang. Lin Bai mengangguk dalam diam, menoleh untuk melihat ke arah Yin Jiuling dan orang lain dan berkata, Yin 9 roh, Harimau 7, amin, aku butuh bantuanmu. Yin 9 roh menghadapi tanpa ekspresi, mengangguk tanpa kata-kata. Tiger 7 terkekeh, oke. Aning berkata sambil tersenyum, kalau tidak, apa yang kami lakukan di sini bersamamu? Itu hanya untuk membantumu. Apakah kami di sini untuk jalan-jalan? Setelah mendapatkan semua jawabannya, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, di dunia bawah tanah di bawah punggung Bukit Ajaib, masih ada segel yang belum dibuka. Setan darah tidak bisa membuka segel untuk keluar, tapi kami para pejuang teran bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ini adalah kesempatan kita. Saya pernah mengunjungi mayat Dewa Agung ketika kita memasuki dunia bawah sebelumnya. Saya juga akrab dengan pola dunia bawah tanah. Ini seperti sarang semut. Kaisar semut tinggal di tengahnya, dan disinilah letak tulang dewa raksasa. Di sekitarnya terdapat lebih dari 100 cabang kecil, yang seperti penjaga yang melindungi tulang dewa raksasa. Menurut jalur yang kita lalui hari itu, setelah terjatuh dari celah, kita akan sampai pada garis pertahanan pertama dari Blood Demon, dan setelah melewati garis pertahanan pertama, ada 4 garis pertahanan di belakang, lalu kita bisa mencapai tempat di mana tulang-tulang dewa raksasa itu berada. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah mencoba menerobos 5 garis pertahanan ini. Bab 3179 membahas rencana. Saat dia berbicara, Lin Bai menjalankan kekuatan spiritualnya dan menggambar 5 lingkaran di udara, yang mewakili 5 garis pertahanan. Selain itu, meski kita berhasil menembus 5 garis pertahanan, kita masih membutuhkan waktu untuk mengungsi. Jadi sebaiknya kita bekerja sama. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Chu Jiangliu segera melihat ke arah Kaisar Xiao dan berseru, Yang Mulia, saya. Bai Xiao Xiao melihat ke arah Sungai Chu dan berkata, kapan? Raja Pedang sangat mengkhawatirkan iblis darah sehingga alisnya dipelintir menjadi karakter, Chuan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jiang Bai juga melihat ke arah Chulin.
Aliran Sungai Chu segera berkata, "Ya, Tuan Pedang, garis pertahanan pertama ini, pasukan Chu kita akan menghancurkannya." Segera. Setelah Sungai Chu selesai, markis yang lain berdiri dan berkata, "Karena Raja Chu telah menembus garis pertahanan pertama, pasukan surgawi akan menghancurkan garis pertahanan kedua." Sekarang yang berbicara adalah salah satu dari mereka. 7 markuise dari tentara kerajaan. Aku akan mematahkan garis pertahanan ketiga. Kemudian, salah satu dari 5 markis dari tentara naga kekaisaran juga berdiri dan berkata, "Baik tentara kerajaan surgawi dan tentara Yulong dibentuk oleh pasukan seluruh benua timur setelah kerajaan Senwu dan dinasti Dawu diperintah oleh sungai." Pada hari pendirian resimen, Kaisar Xiao secara pribadi memberi nama Yutian dan Yulong. Saat ini, tentara Yutian dan tentara Yulong adalah resimen paling gagah berani dan terampil di seluruh kerajaan Senwu, kecuali tentara Chu. Bahkan dibandingkan dengan legiun raja dari dinasti penyihir agung, pasukan penyihir tidak kalah. Bagus. Lin Bai memandangi beberapa markuise seperti Sungai Chu, mengangguk dan berkata, 3 garis pertahanan akan diserahkan kepada tentara keluarga Chu, tentara kerajaan surgawi, dan tentara naga kerajaan. Tapi kamu harus ingat, setelah pasukan Chu menembus garis pertahanan pertama, setelah saya memasukinya, tidak peduli berapa banyak darah iblis yang belum terbunuh, pasukan Chu harus mundur dari Gunung Ajaib sesegera mungkin. Ingat, waktu evakuasi pasukan Chu hanya setengah jam. Chu Jiangliu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Mengerti." Lin Bai memandang markis dari tentara kerajaan dan berkata, "Setelah tentara Chu merobek garis pertahanan pertama, tentara kerajaan harus mendobrak celah di garis pertahanan kedua secepat mungkin. Seperti tentara Chu, tentara kekaisaran harus segera mundur dari Gunung Ajaib setelah memecahkan celah kedua." Lin Bai memandang ke arah markis dari tentara Yulong dan berkata, "Setelah tentara kekaisaran menerobos celah di garis pertahanan kedua, tentara naga kekaisaran akan menerobos celah di garis pertahanan ketiga sesegera mungkin. Kesenjangannya, mundurlah secepat mungkin. Hanya 1/4 jam bagimu untuk pergi." Tentara naga kekaisaran mengangguk dan berkata, "Jenderal terakhir patuh." Bai Xiao menambahkan saat ini, berapa banyak kapal perang Yutian yang dibawa oleh tentara kekaisaran. Panglima Angkatan Darat Kerajaan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Balas yang mulia, kami telah membawa total lebih dari 10.000 kapal perang kerajaan. Setelah kapal perang Xiaowu menerobos garis pertahanan di depan Anda, saya akan membiarkan Anda segera meninggalkan garis Senbao." Panglima tentara kerajaan mengangguk dan berkata, "Ya. Kapal perang Yutian adalah perahu roh yang ditempa dengan senjata paling luar biasa. Penyuling di kerajaan Senwu ketika tentara kerajaan dibentuk. Perahu roh semacam ini tidak hanya dapat terbang sangat cepat, tetapi juga dapat membawa prajurit dalam jumlah besar. Sangat mudah bagi tentara hingga bulan Maret. Ini selalu menjadi harta karun tentara kerajaan. Secara umum, jika tidak diperintahkan oleh Kaisar Xiao, tentara kerajaan akan menganggap kapal perang kekaisaran lebih penting daripada putranya sendiri. Berikutnya adalah garis pertahanan keempat, kata Lin Bai dingin. Yin Jiuling berkata pada saat ini, garis pertahanan keempat, saya akan datang. Mata Lin Bai berkedip dan menatap 9 roh Yin. Dia sedikit terkejut. Pasti ada lebih banyak pemain kuat di garis pertahanan keempat, saya takut. Yin Jiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku cukup sendirian. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, Yin 9 roh, aku tidak memberimu lelucon. Yin Jiuling berkata, kebetulan saya bukanlah orang yang suka bercanda. Lin Bai, beri aku garis pertahanan keempat. Tak lama lagi, aku akan memecahkannya untukmu. Yang harus kamu khawatirkan sekarang adalah setelah memasuki garis pertahanan terakhir setelah arah keempat, di mana tulang dewa raksasa dan keberadaan iblis darah di alam, mereka tidak akan melihat kita menghancurkan tulang para dewa raksasa.
Lin Bai berkata dengan suara rendah, selama kamu bisa memasuki garis pertahanan kelima, aku bisa menangani hal berikutnya. Yin Sembilan Roh, jika kamu bisa menghancurkan melalui garis pertahanan keempat, kamu hanya punya waktu setengah seperempat jam untuk berangkat, mengerti? Tetapi demi keselamatan, aku, Huki, dan Arnin akan bergandengan tangan denganmu untuk menembus garis pertahanan keempat. Dan setelah istirahat, kamu segera berangkat. Jika semua orang tidak keberatan, tindakan tersebut akan diselesaikan. Lin Bai melihat ke sekeliling penonton dan bertanya. Semua orang tidak keberatan, tapi sekarang Bai Xiao Xiao berkata, tunggu sebentar. Kerumunan itu berbalik dan memandang Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, kamu telah menyiapkan waktu bagi semua orang untuk mengungsi, tapi bagaimana denganmu? Kamu pergi ke garis pertahanan kelima. Bahkan jika kamu mengeluarkan ular naga, kamu hanya memiliki 10 nafas. Waktu. Bagaimana cara Anda mengungsi? Lin Bai terkekeh, saya hanya punya cara. Bai Xiao Xiao bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Lin Bai berkata dengan suara dingin, kamu tidak perlu tahu, lakukan apa yang aku katakan. Bai Xiao Xiao meraung, saya harus tahu. Suara Bai Xiao Xiao sedikit lebih keras, cukup keras dan tegas. Matanya tertuju pada Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, kamu adalah menantuku. Wajah dingin Lin Bai akhirnya melembut. Melihat Bai Xiao Xiao, dia mengeluarkan jimat berwarna merah darah dari tas penyimpanannya, dan berkata, 1 juta li darah Danfu, setelah aku melepaskan naga dan ular yang menelan langit, aku akan segera menjauh dengan Dunfu. Mata Bai Xiao Xiao dingin, dan berkata, Fu darah keluar, yang mengharuskanmu membayar banyak ki dan darah, dan itu masih 1 juta li darah Dunfu. Bisakah tubuhmu menahan lebih dari 10 kali bergerak? Lin Bai berkata, Xiao Xiao, kita tidak punya cara lain. Itu satu-satunya cara. Aku harus melakukannya. Biarkan pasukan Shen Wu mempersiapkannya. 3 hari kemudian, kita akan pergi. Lin Bai menatap mata Bai Xiao Xiao dan berkata dengan dingin. Melihat dinginnya mata Lin Bai, Bai Xiao Xiao tidak tahan untuk menoleh. Setelah hening lama, dia berkata, Sungai Chu, lakukan apa yang dikatakan Raja Pedang. Aliran Sungai Chu mengangguk sedikit, dan segera membawa pasukan markis dari pasukan Yutian dan pasukan Yulong, dan mulai mengirim pasukan ke punggung Bukit Ajaib. Bab 3180 rencananya dimulai. Kerumunan turun dan mulai bersiap. Lin Bai perlahan bergerak menuju tebing di atas 9 meter Wufeng. Lubang badai. Lin Bai datang ke tebing dan melihat ke gua yang telah lama ditinggalkan. Dia tertawa dan kemudian berbalik untuk melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di tebing. Dia adalah Bai Xiao Xiao. Namun saat ini, Bai Xiao Xiao telah melepas jubah kerajaannya dan mengenakan pakaian putih. Lin Bai perlahan berjalan ke punggung Bai Xiao Xiao. Dia berkata, apakah kamu ingat? Kami dulu sering minum dan tertawa di sini ketika kami magang dan belajar seni di Gunung Ajaib. Ke bulan, ke langit, ke bumi, untuk berbicara dan tertawa. Pada saat itu, kamu bukan Lin Bai, yang terkenal di seluruh dunia, dan aku bukan Kaisar Xiao dari kerajaan Shen Wu sekarang. Kami hanyalah 2 prajurit biasa. Bai Xiao Xiao berkata sambil mengingat-ingat. Ya. Lin Bai terkekeh, berdiri di samping Bai Xiao Xiao. Lin Bai mendongak dan melihat tebing di seberangnya. Tampaknya ada seorang wanita berdiri, minum anggur kesepian dan sedih di bawah bulan. Bai Xiao Xiao bertanya, seberapa yakin kamu akan kembali? Kurang dari 50%, kata Lin Bai. Mendengar jawaban ini, Bai Xiao Xiao memejamkan mata karena sakit hati dan gemetar di sekujur tubuhnya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan untuk menggendong Bai Xiao Xiao ke dalam pelukannya. Bai Xiao Xiao berkata dalam suara lembut, Lin Bai, ayo pergi.
Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, pergi. Pergi ke sana. Bai Xiao Xiao berkata, tidak apa-apa. Kemanapun kita pergi, kita dapat meminjam susunan kuno yang tersisa dari tanah kuno untuk pergi ke dunia lain dan ke dunia spiritual. Sejak Shenwu menduduki sepertiga Dongzu, kerajaan Shenwu telah menemukan banyak buku kuno yang tercatat di mereka. Hanya ada sedikit susunan kuno berdebu di Dongzu yang bisa mengarah ke dunia lain. Ayo pergi, oke. Tinggalkan tanah kuno. Tidak peduli iblis darah ini. Baiklah. Aku tidak ingin melihatmu mengerjakan hal-hal ini setiap hari. Bai Xiao Xiao bersandar di lengan Lin Bai dan berbisik. Aku akan melakukannya, baiklah, kata Lin Bai. Bai Xiao Xiao berkata sambil tersenyum pahit, setiap kali kamu melakukan ini padaku, tetapi setiap kali kamu dalam bahaya, bahkan jika kamu keluar dari masalah, tetapi setiap kali kamu keluar dari masalah, kamu kehilangan separuh hidupmu. Di Gunung Ajaib, kamu hampir mati demi kamu Suxin. Sekarang di puncak dinasti penyihir agung di Dongzu, kamu telah menyelamatkan hidupmu untuk kamu Suxin, tetapi kamu tidak memiliki kultivasi sama sekali. Belum lama ini, kamu bertarung lagi demi Ye Suxin di keluarga Dewa Racun. Jika kamu baik-baik saja, kamu bilang kamu akan baik-baik saja, tapi kamu hampir mati setiap saat. Kamu penuh luka dan pendarahan. Bai Xiao Xiao berkata dengan air mata berlinang. Untuk pertanyaan Bai Xiao Xiao, Lin Bai tidak bisa berkata-kata. Dan sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu akan mengambil risiko lagi. Bai Xiao Xiao tersenyum pahit. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Lin Bai kembali, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit. Lin Bai membelai rambut Bai Xiao Xiao dan berkata dengan suara lembut, ini yang terakhir kalinya. Saya berjanji tidak akan mengambil risiko apapun di masa depan. Bolehkah aku mempercayaimu? Bai Xiao Xiao berkata sambil tersenyum. Kamu harus percaya padaku. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao terkekeh dan bersandar di bahu Lin Bai. Mereka bersandar bersama di bawah bulan dan berkata dengan suara rendah, Sungai Chu akan dapat mengumpulkan pasukan besok. Maka pertempuran iblis darah tidak akan terhindarkan. Dengan baik. Lin Bai menunjukkan. Tidak ada kabar sepanjang malam. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Puluhan juta pasukan Shenwu memasuki punggung Bukit Ajaib. Menurut rencana Lin Bai, mereka akan menyerang dari celah yang dilewati Lin Bai dan Yin Jiuling. Saat fajar, Lin Bai dan Yin 9 roh, Harimau 7, An Ning dan lainnya jatuh di celah punggung Bukit Ajaib. Melihat ke bawah, Lin Bai melihat ada banyak tentara berdiri di sekitar celah. Dan Sungai Chu sekarang mengenakan seragam militer. Tuan Pedang. Chu Jiangliu berteriak pada Lin Bai. Lin Bai melihat sekeliling markis dan bertanya, apakah kamu siap? Chu Jiangliu berkata dengan suara rendah, menurut perintah Tuan Pedang dan Kaisar Xiao, perjalanan kami hanya untuk merobek celah di garis pertahanan, jadi kami telah memilih suku elit di pasukan. Tentara Chu berjumlah 5 juta. 5 juta tentara Yulong. Tentara kerajaan berjumlah 5 juta. Semuanya sudah siap. Aliran Sungai Chu berkata dengan suara rendah. Ayo pergi. Menurut rencana kita sebelumnya, semua legiun akan segera mundur setelah menyelesaikan tugas mereka, kata Lin Bai dengan suara rendah. Suara, apakah Xiao Xiao aman? Aliran Sungai Chu berkata dengan suara rendah, tadi malam, ketika Kaisar Xiao mabuk, kami telah mengirimnya ribuan mil jauhnya. Sekarang ini adalah tempat yang aman. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, di mana dia minum terlalu banyak. Akulah yang memasukkan obat kuat itu ke dalam anggur. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia tidak akan meninggalkan Gunung Ajaib sampai aku keluar. Chu River Liu berkata sambil tersenyum, Tuan Pedang itu bijaksana. Lin Bai berkata, mari kita mulai. Biarkan saudara-saudara pasukan Chu jatuh. Aliran Sungai Chu mengangguk sedikit,
dan segera berdiskusi dengan beberapa Junho lainnya. Seluruh pasukan terus memasuki celah. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah tentara Chu. Mereka akan segera mengisi kekurangan 5 juta tentara. Para jenderal dan orang-orang dari pasukan keluarga Chu yang jatuh ke bagian bawah berpencar untuk memberi ruang bagi para jenderal dan tentara di belakang mereka. Lin Bai dan yang lainnya juga menjadi tentara. Ketika mereka sampai di tempat gelap lagi, Lin Bai melihat ke arah iblis darah di dunia bawah tanah di depan dan berkata dengan suara rendah, "Ini adalah garis pertahanan pertama. Akan ada saluran lain di atas ujung dunia bawah tanah ini. Di manakah garis pertahanan kedua?" Aliran Sungai Chu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagus, Tuan Pedang, apakah kamu siap?" Lin Bai mengangguk dalam diam. Pada saat itu, Chu Jiangliu berdiri dari kegelapan, menghunus pedangnya, dan berteriak, "Saudara tentara Chu." Ya 5 juta tentara keluarga Chu berteriak. Chu Jiangliu tampak kejam dan berkata dengan suara dingin, "Bunuh aku. Tebaslah Raja Pedang. Bunuh. Membunuh. Membunuh." Salah satu tentara dari pasukan keluarga Chu pergi ke kegelapan, menerangi dunia bawah tanah yang gelap di depannya. Setan darah di sini tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat tentara-tentara Chu terbunuh, dan segera terbang untuk bertarung dengan tentara Chu dengan sengit. Pertempuran sengit terjadi di bawah tanah.